Laga Porto dan Manchester United berakhir imbang. Ten Hag keluar, Van Nistelrooy masuk. 5 aturan Sir Jim Ratcliffe. Anthony tidak cocok di Premier League. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Full time, Porto mengimbangi Manchester United dengan skor 3-3. Gol dicetak Rashford, Højlund dan Maguire di akhir laga. Di laga ini Eriksen memberikan 2 assist. Walaupun seri, tetap Ten Hag konyol. Silahkan keluarkan keluh kesahmu guys. Seorang kapten, di saat tim butuh pemimpin dia dengan entengnya dapat kartu merah secara beruntun. Kartu kuning pertama itu benar-benar konyol. Pelanggaran yang benar-benar tidak perlu dilakukan sama sekali. Kalian frustasi dengan performa United pelampiasannya apa? Main game, olahraga, dengerin musik? Mana main? Bruno Fernandes lah 2 match 2 kartu merah karena frustasi dengan timnya sekarang. Minggu nanti masih ada kesempatan untuk mendapatkan kartu merah ketiga secara beruntun. Sementara itu ada 3 kandidat jangka panjang yang potensial untuk posisi manajer Manchester United, yakni Kieran McKenna, Xabi Alonso, dan Ruben Amorim. Ineos juga akan menilai manajer seperti Simon Inzaghi, Sebastian Hoeneß, dan Andoni Iraola. Pemain Manchester United akan menyambut baik jika Ruud van Nistelrooy menjadi manajer mereka berikutnya jika Erik ten Hag dipecat. Ruud van Nistelrooy terbuka untuk menggantikan Erik ten Hag. Jika Erik ten Hag dipecat, skuad akan mendorong para pimpinan klub untuk memberikan pekerjaan itu kepada Van Nistelrooy. Posisi Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United akan ditinjau oleh hierarki klub jika mereka kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Dia tidak diperkirakan berada di bawah tekanan langsung dari kursi manajerialnya saat ini. Memecat Erik ten Hag sekarang akan merugikan Manchester United sekitar 17,5 juta pound. Jumlah tersebut sekitar setengah dari jumlah yang dihemat klub dari pemutusan hubungan kerja terhadap 250 karyawan. Meski kecewa, manajemen tetap tenang dan bersemangat mendukung pria yang mereka dukung musim panas ini, meskipun semua orang menyadari bahwa hasil dan performa perlu ditingkatkan. United yakin mereka siap untuk melakukan perubahan jika hasil dan performa tidak membaik. Mempromosikan Ruud van Nistelrooy setidaknya dalam jangka pendek dianggap sebagai opsi yang layak jika memang perlu perubahan di posisi manajerial. Memasuki tahun ketiga tapi fondasi gaya permainan yang solid belum punya, bahkan melawan tim papan tengah dan papan bawah tetap tidak bisa melihatkan apa gaya permainan yang akan dipakai Etihad United. Line up semalam itu adalah semua pemain pilihan Ten Hag, tidak ada lagi cedera parah seperti musim lalu, tapi jangankan menampilkan gaya permainan, hal mendasar seperti passing dan kontrol bola para pemain MU tidak bisa. 3 gol lawan adalah kesalahan dari cara pemain bertahan baik kehilangan bola dan gagal menjaga lawan. Erik ten Hag adalah pelatih yang paling mendapatkan dukungan di bursa transfer setelah era Sir Alex. Ten Hag mendapat dukungan melepas pemain yang tidak masuk rencananya seperti melepas De Gea, Ronaldo dan terakhir Sancho. Musim ini selain mendapatkan suntikan pemain baru, Ten Hag juga mendapatkan 2 asisten yang berlabel mantan pelatih kepala di klub sebelumnya. Jadi Ten Hag ini benar-benar sudah mendapatkan 100% dukungan dari klub, tidak ada alasan baginya untuk membuat United tampil tanpa gaya permainan seperti sekarang ini. Ten Hag harus berhenti untuk membicarakan trofi Carabao dan FA Cup yang dia raih, karena dia harus sadar di mana klub berakhir saat dia meraih gelar itu, dan bagaimana penampilan mereka saat meraih gelar itu. Untuk tim sekelas MU itu bukan trofi mengukur kesuksesan seorang pelatih. Trofi yang bisa mengukur kesuksesan pelatih adalah juara Liga, juara UCL atau UEL, UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub. Ten Hag memang berhasil mengakhiri puasa trofi MU, tapi hanya itu karena sejauh ini dia gagal menunjukkan gaya permainan, gagal membawa klub bersaing untuk trofi besar, gagal bersaing untuk mendapatkan tiket Liga Champion, gagal bersaing dengan klub-klub rival. Full time, Manchester United dibantai 3-0 oleh Tottenham. Silahkan keluarkan kata-kata indahmu untuk Manchester United hari ini, terserah kalian guys.
Pemain, staf dan fans pasti semua frustasi dengan performa Manchester United musim ini, tapi apa yang dilakukan Bruno Fernandes adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan, benar-benar sikap bodoh dari seorang yang menjadi kapten klub. Entah dasar apa dia melakukan pelanggaran itu, padahal tim lagi tertinggal, padahal bola masih jauh dari garis pertahanan tim. Itu bukanlah cara melampiaskan rasa frustasi baik terhadap diri sendiri atau tim. Bruno Fernandes akan melewatkan pertandingan melawan Aston Villa, Brentford dan West Ham setelah dapat kartu merah. Erik ten Hag. Saya tidak berpikir untuk dipecat. Kami semua membuat keputusan untuk tetap bersama di musim panas, itu adalah rencana yang jelas. Sudah diputuskan kelompok kepemilikan dan kelompok kepemimpinan. Kami juga membuat keputusan, setelah melakukan tinjauan yang jelas, apa yang harus kami tingkatkan sebagai sebuah organisasi, bagaimana membangun sebuah skuad. Semua keputusan diambil atas dasar kebersamaan dan juga karena sadar akan memakan waktu. Jadi kita semua ada di satu halaman, satu perahu, pemilik, kepemimpinan kelompok dan staf, para pemain juga dan saya sendiri tentunya. Sementara itu, Owen Hargreaves tentang Manuel Ugarte. Anak ini bakal jadi pemain yang penting. Dia memberikan keseimbangan bagi United. Dia memang tidak punya karakteristik menyerang yang bagus, namun dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan United, yaitu membantu lini pertahanan dan merebut bola dari lawan. Saya senang United mendatangkan anak ini, karena dia memiliki hati seperti singa dan para fans menyukai pemain seperti ini. Dia adalah rekrutan yang sempurna bagi United. Dia benar-benar bagus dalam melakukan pressing dan juga tackle. Dia mampu merebut bola sebagus pemain-pemain manapun di sepak bola Eropa. Saya yakin para fans akan mencintainya, karena mereka sudah lama tidak melihat pemain seperti ini. Dia bisa menjadi pemain seperti Paul Ince, Brian Robson, Paul Scholes dan Michael Carrick. Kita nonton dari layar kaca saja sudah tahu kalau Zirkzee tidak cocok jadi striker, ini orang yang ketemu setiap hari masa tidak melihat hal itu. Bruno dan Zirkzee harusnya bergantian di posisi AM atau second striker, cadangin Bruno buat mengisi posisi AM, atau cadangin Zirkzee buat mengisi posisi yang sama. Sangat terlihat Zirkzee cuma pelengkap, cuma pelangap-longo, tidak bebas, hanya menunggu, terkurung, terpenjara dalam goa. Waktu lawan Palace, saya senang Højlund kembali. Waktu lawan Twente, saya senang Højlund kembali, ya kapan dia starter cok. Kita harus hati-hati agar Højlund tidak cedera lagi, masa bodoh kita sudah terbiasa mendengar dan mengalami pemain cedera, sekarang waktunya mainin striker murni. Titik. Nih lagi, Garnacho kenapa sering dicadangin sekarang? Apakah Diallo benar-benar sudah layak jadi starter permanen? Ya enggak juga, musim lalu Garnacho masuk dalam The Winning Team Manchester United. Lihat aja waktu lawan City di final FA Cup dan di Community Shield, termasuk Maino. Sekarang butuh formasi paten, The Winning Team, pemain muda, Garnacho, Højlund, Maino dan Ugarte masuk di dalamnya. Kalau tidak dibiasakan sekarang enggak akan ada regenerasi di tim. Nanti cedera, bodoh anjing, permainan buntu baru pergantian di menit 70-80 ya elah, bagaimana permainan bisa menyatu kalau rotasinya aneh, ada pemain bermain monoton selama 45 menit harusnya diganti di babak kedua alias di menit 46. Musim lalu udah enak tuh, di depan ada Garnacho Højlund Rashford, biasanya rotasi dengan Anthony atau Ahmad, kalau fit semua, itu aja dulu diprioritaskan. Musim ini langsung ganti total, Ahmad tiba-tiba mengambil tempat Garnacho. Padahal perkembangan Garnacho dibutuhkan agar lebih matang dari musim ke musim. Perkembangan Diallo juga dibutuhkan tapi performa Garnacho lebih baik dari Diallo musim lalu. Intinya deh, utamakan pemain yang dampaknya jangka panjang, musim lalu sudah nampak winning timnya, kedatangan pemain baru untuk menutupi kekurangan musim lalu juga sudah dilakukan. Jadi terapkan tim pemenang itu jangan pemain yang top performa musim lalu tiba-tiba dicadangkan musim ini, bakal jadi redup jadinya. Bruno perlu dirotasi bareng Zirkzee, Rashford perlu dirotasi, Maino dan Ugarte perlu sering dimainkan di PL dan Europa League, Mazraoui dan Dalot perlu bergantian atau cadangin Dalot atau Mazraoui mainkan back kiri asli, De Ligt dan Martinez jangan dirotasi di PL dan Europa League, tadi cukup mengejutkan De Ligt dicadangkan, sementara Onana? Miss Hilgers versus MU. Calon pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers bermain penuh saat FC Twente melawan Manchester United di Europa League. Berdasarkan data SofaScore, Miss Hilgers yang tampil disiplin di lini belakang mendapat rating 7,3. FC Twente berhasil curi 1 poin di kandang Manchester United setelah bermain imbang 1-1. Erik ten Hag.
Itu adalah pertandingan terbaik mereka. Mereka berjuang keras dan kami tidak. 99% tidaklah cukup. Kami harus memberikan 100%, kami harus memenangkan pertandingan dan menuntaskan pertandingan. Saya melihat di banyak pertandingan seberapa tinggi tingkat kerja kami, tetapi hari ini saya mendapat kritik. Bukan hanya tim, saya juga harus bercermin. Saya bagian dari tim. Kami harus lebih klinis dalam situasi seperti itu. Ini sepak bola. Anda harus terus maju. Besok adalah hari baru, dan kita akan maju lagi. Eriksen, ini seperti kekalahan di kandang melawan Twente, ini tidak boleh terjadi, perasaan terburuk adalah kebobolan, saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim, tapi ini seharusnya bisa berakhir dengan baik. Scott McTominay udah di Lego permainan United masih gini-gini aja kan? Emang secara strategi permainan Ten Hag masih sama seperti musim lalu. Ketika kena counter attack banyak lubang di lini tengah dan belakang. Back-back United selalu kalang kabut kerja ekstra buat kejar bola. Harusnya belajar dari Barca dan klub besar yang progresif. Mau pelatihnya bawa ke Liga Champion, di akhir musim tetap ganti. Apalagi kelihatan cara mainnya gak jelas, mau cedera gak cedera pemain kayaknya sama aja. Emang Ten Hag aja nyari alasan buat tutupin taktik gak jelasnya. Ruud van Nistelrooy merupakan peningkatan besar dibandingkan Michel van der Gaag dalam hal membantu menjembatani kesenjangan antara Erik ten Hag dan para pemain. Membuat semua orang berada di halaman yang sama. Pengingat tentang 5 aturan Sir Jim Ratcliffe. 1. Batas usia 25 tahun untuk pemain baru. 2. Tidak ada Galacticos. 3. Gaya bermain akan ditentukan oleh direktur teknis. 4. Manajer bertanya posisi apa yang ingin dia rekrut, bukan pemain mana. 5. Ineos mengirimkan 3 opsi per posisi dan manajer membuat pilihan. Saya merasa terkesan dengan penampilan De Ligt berseragam United sejauh ini. Ia nyaris mencetak gol keduanya musim ini saat melawan Crystal Palace pekan lalu. Pertahanannya solid, dan dia juga menunjukkan ancamannya di depan gawang. Dia bermain sangat baik sejauh ini, perekrutan yang mengesankan saya kira. Ruud van Nistelrooy, saya menyukai permainan ini, dan saya menyukai cara bermain tertentu. Di Manchester United, Sir Alex selalu mendorong kami maju. Sebagai seorang pemain, saya menyukai cara yang membuat saya merasa, dan saya ingin menularkan perasaan yang sama kepada tim saya, kepada para pemain saya di United saat ini. Sementara itu Nosair Mazraoui, setelah 2 musim di Bayern, saya perlu mengambil langkah berikutnya. Saya merasa nyaman di sana, tapi saya merasa bisa lebih nyaman di tempat lain. Manchester United datang membuat penawaran. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan alasannya. Saya memilih klub seperti ini. Harga 15 juta euro saya? Bukan saya yang memutuskan jumlahnya, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Ini bagus untuk saya karena saya tidak terlalu mahal dan saya memulai dengan baik sehingga mudah bagi penggemar untuk mengatakan saya adalah rekrutan yang bagus musim ini. Pembelian Mazraoui merupakan pembelian yang benar-benar worth it. Dengan harga hanya 15 juta euro, kita bisa mendapatkan pemain dengan kualitas yang sangat luar biasa. Di 4 pertandingan terakhir, tercatat ia selalu tampil gemilang. Mazraoui merupakan pemain yang sangat tenang saat memegang bola, sangat jarang sekali ia kehilangan posesion saat bola berada di kakinya. Passing-passingnya juga sangat mumpuni, beberapa kali terlihat ia memberikan umpan yang bisa langsung membelah pertahanan lawan. Dan yang terpenting, ia sangat solid dalam bertahan. Jarang terlihat, ia bisa dilewati lawan dengan mudah. 15 juta euro, worth every penny. Stats Alejandro Garnacho mencatatkan rata-rata 0,84 expected goals per match di Premier League musim ini. Terbanyak di antara winger manapun di kompetisi ini. Memang terlihat ini adalah awal musim yang bagus untuk Garnacho. Dari awal udah kelihatan tajam dan eksplosif. Statistik Garnacho di semua kompetisi pada awal musim ini. 7 pertandingan. 7 GA. 4 gol. 3 assist. Sungguh seorang starboy. Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia yang bermain untuk FC Dallas, baru saja mendapatkan julukan The Garuda Wall setelah memecahkan rekor impresif dalam laga melawan Los Angeles FC pada Minggu, 22 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Paes melakukan 5 penyelamatan gemilang, termasuk menggagalkan tendangan penalti dari Luis O'Brien, memperkuat reputasinya sebagai kiper andal. Kiper berusia 26 tahun ini kini tercatat sebagai kiper kelima dengan kemenangan terbanyak dan salah satu dari 3 kiper yang mampu mencatat lebih dari 10 kemenangan berturut-turut selama 3 musim.
Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Martin Paes sebagai salah satu pemain kunci dalam tim FC Dallas dan timnas Indonesia. Anthony tidak cocok di Premier League menurut Joe Cole. Masalah dengan Anthony di Manchester United adalah saya pikir dia adalah pemain yang sangat cocok untuk Liga Belanda. Saya pikir tuntutan fisik dari Premier League adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan. Ia adalah pesepak bola berbakat dengan teknik dan keterampilan yang hebat, dan senang melihatnya bermain bagus saat menghadapi Barnsley. Tapi saya tidak melihat dia bisa membuat dampak di tim inti United musim ini, dan saya tidak bisa melihatnya membalikkan keadaan di Manchester United. Saya pikir dia bermain untuk pindah dari klub dan saya pikir United akan melewatinya. Dia bukan pemain tua dan dia akan memasuki masa jayanya dalam beberapa tahun ke depan, jadi saya pikir dia mungkin lebih cocok untuk liga lain. Amad Diallo ketika ditanya tentang bestinya di dunia sepak bola. Sulit untuk menyebutkan hanya satu. Di Manchester United, saya sangat dekat dengan Kobe dan Garna, saya punya banyak teman. Saya sangat menikmati masa peminjaman saya belajar banyak saat bermain di banyak pertandingan. Saya mendapatkan banyak kekuatan dan mampu menunjukkan kualitas saya. Erik ten Hag? Orang penting. Dia ada di sana untuk membantu semua orang, bahkan saat Anda tidak bermain, dia ada di sana untuk berbicara dengan Anda agar tetap fokus di lapangan latihan. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu di lapangan, Anda harus siap dalam latihan. Ia banyak membantu saya. Momen favorit di Manchester United? Gol melawan Milan, gol kemenangan di menit terakhir melawan Liverpool, dan memenangkan Piala FA. Pilih satu? Mungkin gol di menit terakhir melawan Liverpool. Pemain baru beradaptasi dengan sangat baik. Mereka membawa energi dan semangat positif. Level dalam latihan tinggi dan pemain baru membawa hal-hal baru. Mungkin stafnya tukang perlengkapan. Ya, tukang perlengkapan. Mereka bekerja sangat keras dan memastikan semuanya siap untuk kami. Mereka sangat membantu. Berbicara tentang Kobe seperti berbicara tentang legenda besar. Di usianya, dia sangat hebat, pemain yang luar biasa, dan orang yang baik. Saya pikir dia akan menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah Manchester United. Alejandro Garnacho? Ia adalah pemain yang luar biasa. Saya sangat menyukai seberapa besar keinginannya untuk mencapai potensinya. Saya berharap bersama-sama kita bisa meraih sesuatu untuk klub. Pemain tercepat Manchester United? Menurut saya, Marcus Rashford adalah pilihan terbaik. Saya juga akan menyebutkan Rasmus, Anda tidak akan menyangka itu, tetapi dalam latihan ia sangat cepat. Salah satu hari terbaik dalam hidup saya adalah saat menandatangani kontrak dengan klub dan saya ingin berbuat lebih banyak lagi bersama klub. Mencoba dan memenangkan segalanya bersama klub. Mimpi saya dalam bermain sepak bola adalah memenangkan lebih banyak trofi bersama klub ini. Saya ingin memenangkan banyak trofi. Liga Champions, Premier League, semuanya. Saya ingin menang bersama klub ini, itulah impian saya. Jimmy Floyd Hasselbaink, ketika Anda melihat Marcus Rashford dan melihat bahasa tubuhnya dan saya tidak mengatakan ini benar, tapi sepertinya sepak bola bukanlah prioritas utamanya. Untuk unggul dalam olahraga ini, seseorang harus bersedia memberikan segalanya, baik dengan maupun tanpa bola. Itu menuntut tingkat fisik tertentu, karena setiap pertandingan membutuhkan usaha keras dari tubuh Anda. Namun, saya tidak melihat rasa lapar itu dalam dirinya seperti dulu. Apakah kita tahu Rashford bisa bermain sepak bola? Ya, tentu saja. Saat dia bermain di sisi kiri dan memainkan sepak bola terbaiknya, dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus. Saat dia berada di level terbaiknya, dia biasa berlari cepat dan berlari di belakang pertahanan. Dia biasa bekerja keras berlari melewati para pemain bertahan. Saat itulah Marcus berada dalam performa terbaiknya dan sekarang saya tidak melihatnya lagi. Untuk pemain seperti Rashford, ketika salah satu atribut utama Anda adalah kecepatan yang eksplosif, Anda harus menderita karena seni Anda. Anda harus siap mengerahkan segalanya untuk bekerja keras dengan dan tanpa bola, dan itu berarti Anda perlu merasakan sedikit rasa sakit, karena dibutuhkan banyak kekuatan fisik untuk meminta tubuh Anda melakukan itu dalam setiap pertandingan. Saya tidak melihat dia sebagai pemain yang bersedia memacu dirinya sendiri seperti dulu.